Apa skala prioritas dalam pandangan Anda terkait dengan problem di Buru Selatan? Bagi saya, satu jalan, kedua jembatan, ketiga telekomunikasi. Dan Anda lihat hari ini? Masih kurang. Assalamualaikum Bung Sahlan Tomia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik, sehat. Sebagai seorang pemuda yang nama Anda pernah santer, disebut-sebut sebagai bakal calon bupati di salah satu daerah. Dan saya harus sebut daerah itu. Kabupaten Buru Selatan yang berada di Provinsi Maluku. Anda sempat masuk dalam bursa bakal calon, tetapi kemudian saya harus katakan Anda kandas dan tidak bisa bertarung sebagai calon bupati. Dan tentu banyak hal yang kemudian akan kita ceritakan di situ, Bung, kan? Tetapi pada konteks itu, saya secara pribadi dan mungkin mewakili para netizen yang ada di rumah, itu penasaran tentang sosok Anda, kan? Sebenarnya siapa sih Anda? Saya persilakan, Bung. Ya, terima kasih. Ya. Nama saya Sahlan Tomia, lahir dan besar di Pulau Buru, tepatnya di pesisir Buru Selatan, yaitu Desa Nalbesi. Sekarang jadi Kecamatan Leksula. Okay. Dulu Kecamatan Buru Selatan. Okay. Saya tumbuh dan besar di situ. Ya. Sekolah mulai dari SD sampai SMP kelas 2, naik kelas 3 di SMP Negeri Leksula, Kampung Tetangga. Setelah itu saya melanjutkan ke Ambon pada saat sudah kelas 3, tepatnya di SMP Negeri 13 Ambon, Kebun Cengkeh. Sekarang sudah jadi SMP 14 Ambon. Setelah lulus SMP, saya lanjut ke SMA Negeri 3 Ambon. Setelah lulus, saya lanjut lagi ke Universitas Patimura Ambon, tepatnya di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Ya. Nah, setelah saya lanjut ke Unpati, ada kerusuhan, peristiwa konflik sosial tahun 99, sempat vakum kurang lebih setahun karena konflik. Terus Universitas Patimura juga tidak ada aktivitas. Lantas saya, dan bukan saya saja, hampir seluruh mahasiswa Maluku waktu itu melakukan eksodus besar-besaran keluar dari Maluku. Peristiwa tragedi kemanusiaan ya tahun 99 ya. Saya pindah ke Universitas Haluoleo Kendari, tepatnya bulan Agustus tahun 1999. Terus selesai tahun 2000. 2001 saya sudah mendaftar, melakukan ajuan pendaftaran di Universitas Padjadjaran Bandung. Ambil S2. S2. Oh iya. Tesnya itu tahun 2002. Jadi kurang lebih 6-7 bulan waktu itu proses apply formulir untuk ke sana. Dan S2 selesai di Padjadjaran ya? Padjadjaran juga, tahun 2004. Lalu begini, Bung. Banyak orang yang kemudian penasaran juga kan bahwa nama Sahlan Tomia ini, saya kepingin Anda menceritakan sedikit, Tomia ini nama marga, nama orang tua Anda atau nama bagaimana ini? Saya kepingin Anda menceritakan sedikit lah tentang nama Anda dan berbagai macam hal di balik cerita yang kepingin Anda harus berbagi dengan kita. Oke. Nah, itu sisi menariknya di situ. Iya. Tomia ini sebenarnya salah satu pulau di gugusan Kepulauan Wakatobi yang berada di wilayah Kesultanan Buton. Namun di sisi peranata sosial masyarakat Buru, karena saya ini kan generasi keempat yang lahir dan besar di Maluku. Berarti sudah dari tahun 1800-an mungkin ya? Iya, 800-an awal lah. Berarti sudah lama. Jadi boleh dikatakan bahwa Anda ini bukan apa-apa, tapi sudah menjadi bagian dari orang Pulau Buru yang betul-betul, kalau menggunakan definisi bahwa
setiap penduduk kan ditetapkan sebagai penduduk itu jika dia sudah berdomisili minimal 6 bulan, sementara Anda sudah berada pada 4 generasi dan kalau tidak salah Anda sebut di tahun 1800-an, kira-kira definisi apa lagi yang harus kita sandarkan untuk menjelaskan tentang latar belakang Anda? Bung, saya kepingin mau mendengarkan pendapat Bung terkait dengan daerah kita ini, daerah Pulau Buru, yang kita ketahui bahwa ada 2 kabupaten di pulau ini. Dia menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Kalau Kabupaten Buru usianya semenjak mekar tahun 99 sampai tahun 2021 sudah 22 tahun. Dan Kabupaten Buru Selatan kalau tidak salah mekar dari tahun 2008. Dan itu artinya sekarang sudah berusia kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Apa pendapat Bung tentang daerah kita ini? Ya, kita bicara Pulau Buru ini kan kita tidak bisa bicara konteks bahwa ini Buru Selatan, ini Kabupaten Induk, tidak. Oke. Ya. Tapi kemudian dalam melihat persoalan karena memang sudah terpisah secara administratif, maka kemudian bicara secara parsial. Nah, kondisi buruh hari ini saya pikir ada sisi-sisi yang memang sudah kita harus memberikan aplaus. Bahwa setelah pemekaran Kabupaten Buru, Pulau Buru pada saat itu menjadi 1 kabupaten dan beribu kota di Namlea, alhamdulillah sudah kurang lebih 22 tahun, memang sudah bergeser jauh wajah dan tampilan infrastruktur, suprastruktur yang ada di daerah ini sudah cukup lumayan bagus lah bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang ada di Maluku, termasuk Kabupaten Induk yang ada di Masohi. Nah, kita tahu pada tahun 2008 melalui Undang-Undang 32 itu dimekarlah Kabupaten Buru Selatan. Yang beribu kota di Namroleh 2008 ya. Ya. Nah, harapan kita pada saat itu Buru dengan adanya 2 kabupaten minimal ada percepatan, ada rangsangan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan yang ada di sana. Ya, ini menarik di poin. Ya. Karena kan logika sederhana. Kalau Pulau Buru dibangun hanya dengan bersandar pada APBD dari Kabupaten Buru saja, itu nanti kan lambat. Dan hanya akan terkonsentrasi di bagian Buru, bagian belahan utara. Tapi alhamdulillah tahun 2008 itu sudah mekar Buru bagian selatan. Harapan kita akan berkembang juga daerah pesisir Buru bagian selatan. Yang sekarang menjadi Kabupaten Buru Selatan. Nah, hanya memang dalam perjalanan kurang lebih 13 tahun, masih jauh lah api dari panggang. Banyak sisi yang harus kita perbaiki. Banyak hal yang harus kita perbuat untuk bagaimana memajukan daerah tersebut, bagaimana meningkatkan proses pertumbuhan dan pembangunan yang ada di sana, sehingga bisa menyamai daerah-daerah yang sudah terkemuka lebih maju dan lebih berkembang, ya misalnya dengan kabupaten induknya yang ada di Namlea. Berapa sih anggaran DAU maupun DAK Kabupaten Buru Selatan? Dalam kurun udah 13 tahun kan perjalanan usia Kabupaten Buru Selatan. Itu tiap tahun berapa sih paling minim anggaran DAU maupun DAK kalau diakumulasi? Ya, kalau persisnya tanya ke bupati aja. Tapi kira-kiranya lah. Iya, tapi saya pikir cukup lah kalau untuk membangun infrastruktur jalan. Menurut Anda gini, Bung. Sebenarnya dalam pandangan Anda, kita bicara lebih spesifik Buru Selatan ya. Apa skala prioritas dalam pandangan Anda terkait dengan problem di Buru Selatan? Bagi saya yang paling dasar itu infrastruktur
Satu jalan, kedua jembatan, ketiga telekomunikasi. Tiga itu aja yang paling mendasar. Dan Anda lihat hari ini? Masih kurang. Kecamatan Kepala Madan itu belum bisa diakses lewat jalan darat. Full. 16 desa. Kecamatan Leksula. 16 desa? Ya. 19 desa juga belum diakses. Kemudian Pulau Ambalau kan ya nggak mungkin diakses karena memang dia pulau tersendiri. Tapi harapan kita ke depan mudah-mudahan ada angkutan reguler, misalnya angkutan penyeberangan, ada ferry lah yang menghubungkan Pulau Ambalau dengan Pulau Buru. Lalu ada kecamatan pegunungan, kecamatan Venafafan. Itu juga terisolir, belum ada infrastruktur jalan yang ada ke sana. Kalaupun ada itu biasa bekas perusahaan logging dan itu sudah rusak parah. Dan untuk menjangkau dari kampung ke kampung agak susah. Seperti itu adanya. Kemudian potret Kabupaten Buru Selatan yang Anda ketahui ya. Cukup memprihatinkan juga ya. Artinya kalau ada di salah satu kecamatan yang Anda sebut Kepala Madan ya, kurang lebih sekitar belasan desa. 16 desa. Dan kemudian di kecamatan Leksula yang Anda sebut sekitar 19. Artinya ini hampir sekitar 30 lebih desa loh. Lebih? Iya, artinya lebih dari 30 desa lebih 30 kan? desa. Yang ketika musim cuaca ekstrim, ombak kuat, dan kemudian tidak ada akses jalan darat, dan cuaca ekstrim yang Anda sebutkan kurang lebih sekitar 4-5 bulan, itu artinya mereka terisolir selama 4-5 bulan. Iya. Makanya kan begini. Juga saya kemudian salah satu faktor yang tadi sempat Bung tanyakan dan presentasikan dari awal, kenapa saya kemudian terjun ke politik di perhelatan pilkada kemarin. Sebentar dulu sebelum kita sampai ke situ. Selama 13 tahun yang dalam kacamata Anda, melihat pemerintahan Buru Selatan menjalankan seluruh roda pemerintahan, seluruh perangkat dan seluruh anggaran yang kemudian dikerahkan dalam rangka melakukan perencanaan dan kemudian mewujudkan visi kan, dan cita-cita daerah Buru Selatan. Selama 13 tahun dalam pandangan Anda, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Buru Selatan belum menjawab terhadap problem terkait dengan masalah keterisolasian itu? Belum. Atau menurut pandangan Anda lebih banyak diarahkan pada bagian apa sih? Kalau saya pertanyaan seperti itu juga terlalu kurang mendalam. Sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya persoalan-persoalan ini teratasi? Nah, kita bicara pembangunan satu daerah, terutama pemerintahan formal seperti ini kan biasanya itu mengandalkan kepada DAU. Iya kan? Dana DAU, kemudian ada DAK dan lain-lain. Nah, kemudian yang tidak tercover itu kan ada pendekatan yang berbeda atau treatment yang berbeda juga. Misalnya mekanismenya bisa saja pakai skema investasi. Makanya Kepala Madan itu pernah saya dan beberapa pejabat termasuk Pak Bupati mantan ya, saya mengusulkan untuk kemudian dilakukan sebuah agenda pembangunan untuk bagaimana mendorong percepatan pembangunan di sana, yaitu dengan mendorong untuk kawasan di daerah pesisir Kepala Madan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Kita mengusulkan itu. Ada kurang lebih 10 poin item persyaratan lebih. Itu sudah sebagian besar, sudah 80-90% lah kita penuhi. Hanya memang terjadi pergantian pemerintahan di pilkada kemarin. Wah walam bisawab, ini apakah dilanjutkan oleh bupati yang baru ini atau tidak. Yang jelas kalau saya lihat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan itu tidak tercermin bahwa terakomodir. Makanya saya salah satu penggagas, saya pikir kemarin untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di sana yang lebih cepat, ya solusinya adalah kawasan ekonomi khusus itu.
untuk menjawab problem-problem yang fundamental ya terkait dengan akses jalan keluar maupun masuk ya. Karena memang kalau ada kawasan ekonomi khusus di situ dengan sendirinya, karena ini bagian dari salah satu program nasional, kemudian kegiatannya berskala nasional juga. Ada pusat kegiatan yang baru di situ, pertumbuhan baru, otomatis ada infrastruktur jalan dan infrastruktur lain yang diarahkan ke situ. Baik dibangun sebagai pendukung maupun juga sarana utama di situ. Kalau kita melihat tentang Buru Selatan dengan berbagai macam potensi sumber daya alam, tanpa bermaksud mendahului data dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan kemudian yang punya kompetensi di situ, saya meyakini bahwa Kabupaten Buru Selatan ini adalah kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa kaya, Bung. Ya kan? Saya tidak tahu bahwa berapa total jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan. Tetapi kalau mengacu kepada hasil pilkada di 1 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah jumlah pemilihnya, artinya usia 17 tahun ke atas itu kan di atas angka 50 ribuan, Bung, kan? 52.000. Sekitar 50-an ribu lebih. Itu artinya dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, dengan potensi sumber daya alam yang begini berlimpah, yang membutuhkan perhatian pemerintah dalam melakukan eksplorasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, sekaligus untuk menjawab problem-problem yang Anda sebutkan tadi, problem akses jalan yang bisa menghubungkan sehingga kemudian daerah-daerah bisa menjadi terbuka, kan? Apakah itu yang membuat Anda terpanggil, terdorong untuk maju di gelanggang politik dan mengambil peran, sebutlah, saya harus bilang bahwa Anda memberanikan diri untuk mencalonkan diri pada pilkada di tahun 2020 yang lalu, yang lagi-lagi saya harus sebutkan bahwa Anda kandas pada fase itu. Apa yang kemudian mendorong Anda secara pribadi, Anda melihat situasi ini, rasa keprihatinan Anda terhadap keadaan ini, atau memang karena ada faktor lain yang kemudian menjadi bagian dari niat Anda untuk maju di Pilkada Buru Selatan pada tahun 2020 yang lalu? Jadi begini, saya kemudian memutuskan untuk maju ke gelanggang politik dalam pilkada kemarin, karena itu mencerminkan kondisi kebatinan masyarakat Buru Selatan. Saya kebetulan dan hari ini adalah latar belakangnya sebagai akademisi juga. Yang sejak awal, bismillah, kabupaten itu mulai baru direncanakan mekar, saya cukup banyak terlibat dalam proses pemekaran tersebut. Saya cukup tahu plus minus, saya cukup tahu bagaimana cita-cita kita pada saat itu, yang hari ini bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Nah, makanya saya sebenarnya awalnya tidak pernah bermimpi bahwa terlibat dalam proses pemekaran tersebut. Pasca itu harus mesti jadi bupati, tidak pernah. Tapi karena prihatin aja dengan situasi yang ada yang sangat bertolak belakang dengan kondisi yang sudah direncanakan pada saat itu, cita-cita kita pada saat itu dengan situasi hari ini. Dia berbeda sekali. Ini yang kemudian menjadi motivasi untuk saya masuk dan terjun ke politik. Bung, menjadi seorang pemimpin di tiap-tiap daerah tentu melewati yang namanya mekanisme pemilihan kepala daerah yang kita kenal pilkada. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa tidak mudah loh mewujudkan harapan dan mimpi-mimpi itu, karena ada syarat yang kemudian harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang kepingin mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dan saya meyakini berdasarkan apa yang Anda ceritakan tadi bahwa Anda berempati dengan keadaan daerah Anda, Kabupaten Buru Selatan, dengan berbagai macam problem yang begitu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kemudian mendorong Anda
untuk kepingin mewujudkan mimpi-mimpi Anda itu. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa tidak mudah untuk kemudian kita bisa memenuhi syarat-syarat untuk bisa maju dalam gelanggang politik, menjadi orang nomor 1. Saat itu Anda berpikir bahwa tidak mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Saya cukup realis Oke. dengan keadaan saya, keadaan sekeliling saya, dan keadaan di daerah saya. Oke. Pertama kita bicara keadaan di daerah Buru Selatan, bahwa butuh perubahan mindset, butuh perubahan tindakan jika ingin berkembang layaknya daerah lain. Yang kedua, saya sambil merokok ya. Saya realis bahwa keadaan di sekeliling saya juga membutuhkan itu. Ada respon dari masyarakat terhadap menginginkan perubahan itu. Lalu kemudian ada dorongan terhadap saya secara personal. Saya memang ketika memutuskan bahwa harus maju dalam perhelatan tersebut, itu dengan berbagai macam pertimbangan dan konsekuensinya. Baik waktu, tenaga, perasaan, uang, dan lain-lain. Itu sudah menjadi konsekuensi. Memang satu hal, banyak pemikiran orang itu terlalu jelimet. Bahwa pilkada itu ya macam-macam lah. Tapi bagi saya, kalau memang tidak kita lakukan, tidak pernah kita coba, ya kita tidak pernah tahu. Mending kita pernah lakukan dan mencoba, dan pada akhirnya gagal pun tidak jadi persoalan. Kita tahu di mana kita gagal, dan setidaknya kita pernah coba. Lagian ini kan bagi saya sebenarnya tidak pernah bercita-cita jadi bupati. Hanya prihatin saja. Lalu yang paling terpenting, ternyata masyarakat masih menginginkan perubahan itu. Dan pemerintahan yang ada hari ini kan kurang lebih hanya 3 tahunan, 2 tahun lebih lah itu.